Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang dimuliakan ini, amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, semoga sampai kepada kita sebagai umatnya, amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya cintai, yang saya muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah, ayahanda tercinta Kiai Haji Wawan Abdul Malik Marwan, dan juga mubalik pada malam ini Kiai Haji Awid Masyuri dan juga Kiai Haji Salimul Afif. Semoga Allah muliakan, amin. Semoga Allah istiqomahkan beliau, amin. Semoga Allah angkat derajat beliau, amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, santrin santriat yang saya hormati, yang saya muliakan. Semoga Allah angkat derajat kalian semua, amin. Allah muliakan kalian semua, amin. Allah masukkan kalian semua ke surganya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih bulan Muharram, jadi saya tidak akan jauh-jauh jelaskan, hanya bulan Muharram. Tahu sejarahnya bulan Muharram? Dulu ada di dalam kitab Khulafaur Rasyidin karya Al-Imam Syekh Abu Jannah. Di dalamnya mabua tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada satu dokumen yang datang kepada Umar, yang datangnya itu dari Bashrah. Waktu itu Bashrah dipimpin oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Datang dokumen kepada Umar, dibaca oleh Umar, bahwa di dalamnya tertulis bulan Sya'ban. Umar bingung, wahai para sahabatku, ini Sya'ban yang manakah ini? Sya'ban yang besokkah? Sya'ban yang kemarinkah? Ataupun Sya'ban yang sekarang kita ada di dalamnya, kata Umar. Maka sahabat berkata, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kami tidak mengetahui itu Sya'ban yang mana. Setelah itu apa? Setelah itu Ali bin Abi Thalib acungkan tangan, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita buat tanggal kita? Bagaimana kalau kita penanggalan kita buat saja? Maka disetujui oleh Umar bin Khattab. Dikumpulkanlah para sahabat-sahabat senior, dimulai Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan. Banyak sekali sahabat-sahabat dikumpulkan bersama Umar. Ada yang mengusulkan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita mulai saja penanggalan Islam sebagaimana orang-orang Romawi memulai penanggalan Masehi. Maka apa kata Umar? Jikalau kita ikuti orang-orang Romawi, mereka mulai tanggal mereka dari zaman Dzulqarnain, sedangkan kita ada di zaman Nabi Muhammad. Ada yang lagi acungkan tangan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita mulai saja sebagaimana orang-orang Persia mulai? Umar berkata, andaikan kita ikuti orang-orang Persia,
orang-orang Persia setiap mereka ganti raja, mereka pun tahun yang kemarin akan dibuang, buat lagi tahun yang baru. Kalau mak bagaimana kalau kita mulai saja tanggal ini dari kematian Nabi? Jikalau kita mulai dari kematian Nabi, jikalau kita mulai dari perginya Nabi, itu hanya akan menyulut kesedihan para sahabat. Ada yang lagi, bagaimana kalau kita mulai dari lahirnya Nabi ataupun dari diutus Nabi? Itu semua pendapat ditolak oleh Umar bin Khattab, kecuali satu. Siapa? Ali bin Abi Thalib, diacungkan sebagai Amirul Mukminin. Bagaimana kalau kita mulai saja sebagaimana ketika Rasulullah hijrah? Karena ketika Rasulullah hijrah itu merupakan kemenangan bagi Islam, betul? Dahulu di Mekah, beliau ketika menghadap Ka'bah sedang salat, Allahu Akbar, dicekik oleh Rabi'ah bin Abu Mu'ayth, dikejar oleh Abu Bakar, dipukul Rabi'ah bin Abu Mu'ayth. Beliau berkata, Abu Bakar, wahai musuh Allah, apakah kamu membunuh seseorang dari umat kamu, seseorang dari keluarga kamu, karena mereka mengatakan bahwa Allah Tuhan mereka, kata Abu Bakar. Ketika Abu Bakar masuk Islam, beliau pepet Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita dakwah terang-terangan? Rasulullah menolak, karena waktu itu umat Islam hanya 38 orang, hanya 38 orang. Tapi terus dipepet oleh Abu Bakar, sehingga Nabi pun mau untuk berdakwah secara terang-terangan. Berangkatlah ke Mekah, berangkatlah ke dekat Ka'bah. Dikawal Nabi oleh beberapa orang-orang muslimin, dikawal beliau, tapi beliau tetap dilempari batu oleh orang-orang kafir, dianiaya beliau. Abu Bakar diinjak oleh Rabi'ah sampai 3 hari 3 malam beliau tidak sadarkan diri, tidak makan. Beliau mengatakan, andaikan aku makan sebelum Rasulullah, aku tidak mau makan sebelum bertemu dengan Rasulullah, kata Abu Bakar. Kira-kira luar biasa tidak Abu Bakar? Luar biasa tidak? Luar biasa. Ketika Nabi hijrah, ketika waktu itu Nabi diam di Gua Sur 3 hari 3 malam, beliau diganjal perutnya pakai batu. Kelaparan bukan untuknya, kelaparan untuk keluarganya, tapi kelaparan untuk kita sebagai umat. Nabi rela nangis tengah malam, disiksa, dianiaya oleh orang-orang kafir. Kenapa dianiaya? Untuk mengembangkan agama Islam yang sekarang kita tempati, ini agama Islam. Tapi ketika Nabi datang ke Mekah, ke Madinah, datang ke Madinah, disambut oleh mereka. Talal badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukra alaina madal lillahi da ayyuhal mab'u sufina jita bil amril muda ataga sana jami'a ya mujammala fiwa. Disambut beliau sampai di Mekah, sampai di Madinah, beliau disambut, jadikan pemimpin, dimuliakan, dihormati. Tapi ketika di Mekah beliau dihinakan, di Madinah beliau dihormati. Di Mekah beliau dianiaya, di Madinah beliau dimuliakan. Di Mekah beliau direndahkan, tapi ketika di Madinah beliau dijadikan seorang pemimpin. Dari luar biasa tidak? Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kemenangan Islam datang? Yang harus kita lakukan adalah beribadah kepada Allah, zikir, bersolawat,
terutama memuliakan ulama. Memuliakan ulama. Karena kata Nabi ada di dalam kitab Lubabul Hadis bab 1. Bedanya di sana jelaskan, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah, kata Nabi. Man zara aliman, siapa yang mengunjungi Nabi, siapa yang mengunjungi ulama, siapa yang mengunjungi habaib, siapa yang mengunjungi kiai, itu sama dengan mengunjungiku, kata Nabi. Man safaha aliman, siapa yang cium tangan ulama, siapa yang cium tangan habaib, siapa yang cium tangan kiai, itu sama dengan mencium tanganku, kata Nabi. Man jalasa aliman, siapa yang duduk bersama ulama, siapa yang duduk di majelis ulama, di majelis kiai, di majelis habaib, itu sama dengan duduk bersamaku. Wa man jalasani fid dunya, siapa yang duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah, maka ia akan didudukkan bersamaku di akhirat. Kira-kira mau tidak duduk di akhirat bersama Nabi? Kata Nabi, kun aliman, jadilah kalian ulama. Cep, saya tidak bisa jadi ulama, saya ini orang bodoh, ngapalin 1 bait aja saya 1 tahun, Cep. Kun taliban, jadilah kalian para pencari ilmu. Jadilah kalian para pencari ilmu. Cep, saya ini sudah tua, saya ini sudah tidak cukup umur, malu sama yang muda-muda, malu sama yang muda-muda. Kun mustamian, jadilah kalian para pendengar. Saya tidak bisa jadi para pendengar, saya tidak bisa jadi para pendengar nasihat ulama, tidak bisa jadi mendengar mutiara-mutiara yang keluar dari mulut para ulama. Kun muhibban, jadilah kalian para penyinta. Jikalau yang terakhir ini kalian tidak bisa, maka jangan sampai kalian berubah, jangan sampai kalian memilih yang satu lagi, apa? Jadi orang-orang yang benci ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi maka tahu ketika Habib Rizik dipenjarakan, ketika Habib Bahar dipenjarakan, kira-kira kalau Habib Rizik dibunuh, andaikan Habib Rizik dibunuh ataupun Habib Bahar dibunuh, siap kabarkan apa jihad? Siap kabarkan apa jihad? Yang kencang jawabnya, siap kabarkan apa jihad? Lihat para ulama sekarang, mereka dibenci, mereka dianiaya. Waktu Nabi ketika itu sedang menanya kepada iblis, iblis, siapakah yang kamu benci? Maka apa kata iblis? Kamu Muhammad. Maka iblis Nabi bertanya lagi, siapa yang kamu benci setelahku? Aku benci kepada ahlul baitmu wahai Muhammad. Setelah mereka siapa? Aku benci kepada anak cucumu Muhammad. Maka jikalau ada orang yang benci ulama, yang benci habaib, yang benci kiai, itu orang apa? Orang apa? RT benci habaib, RT apa? RT benci habaib, RW benci habaib, RW apa? Gubernur benci habaib, RW gubernur apa? Presiden benci habaib, presiden apa? Yang kencang presiden apa? Iblis. Mereka semua benci pada ulama. Maka ketika para ulama dihinakan, ketika para kiai dihinakan,
Siapkah kalian untuk mengobarkan api jihad? Siapkah kalian mengobarkan api jihad? Tahun baru sekarang, tahun baru sekarang, pemuda sekarang kebanyakan orang-orang mabuk, kebanyakan orang-orang berzina, kebanyakan orang-orang bermaksiat kepada Allah. Maka saya katakan kepada kau, jikalau kepada aparat, jikalau tak ada pada malam tahun baru nanti orang yang mabuk, orang yang zina, orang yang bermaksiat kepada Allah, maka tangkap mereka, penjarakan betul, penjarakan betul. Jikalau kalian tidak mampu untuk mempenjarakan mereka, kami umat Islam siap turun untuk menghancurkan kezaliman. Allahu Akbar. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemimpin sekarang? Pemimpin sekarang harus mengikuti pemimpin-pemimpin dahulu. Dahulu Abu Bakar, beliau berhasil menindas, menghancurkan, memporak-porandakan orang-orang murtad. Umar, Persia, Romawi tunduk kepadanya. Lihat Al-Fatih, beliau berhasilkan menaklukkan Konstantinopel. Lihat Syaifuddin Qutuz, lihat Imaduddin Jengki, Najmuddin Jengki, Salahuddin Al-Ayyubi, mereka mati-matian turun ke jalanan untuk menghancurkan kezaliman. Allahu Akbar. Dulu aja Syaifuddin Qutuz, beliau ketika itu seorang abid, tapi beliau bercita-cita untuk jadi pemimpin. Ketika zaman beliau, Baghdad diporak-porandakan oleh orang-orang Baghdad diporak-porandakan oleh orang-orang Mongol. Khorezmiyah diporak-porandakan oleh orang-orang Mongol. Syam diporak-porandakan oleh orang-orang Mongol. Khalifahnya dibunuh, ditendangi sampai mati. Al-Malik Al-Kamil tak ditangkap oleh orang-orang Mongol, dipotongi dagingnya, dimakankan kepada sendirinya. Tapi ketika itu ada ulama di Mesir namanya Izzuddin bin Abdus Salam, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Beliau berkata kepada para pemimpin, hei kalian para pemimpin, hei kalian para panglima, jikalau kalian ingin mendapatkan, jikalau kalian ingin menang melawan bangsa-bangsa Mongol, maka saya katakan kepada kalian supaya kalian menurunkan harta kalian, menurunkan barang berharga kalian, agar kalian mendapatkan harta untuk membeli kepentingan perang. Jikalau harta kalian sudah habis, maka kalian bisa menyuruh pada rakyat kalian untuk membayar 1 dinar satu orang. Dan setelah itu apa? Nurut beliau. Ulama dulu itu nurut kepada habaib, itu dinasihati dia nurut. Gak kayak sekarang, betul. Dinasihati ulama malah dipenjarakan, dinasihati ulama malah disiksa beliau, malah dianiaya beliau. Kira-kira biadab tidak? Biadab tidak? Ketika Syaifuddin Qutuz mendengarkan, dia melaksanakan. Dia turun dari jabatannya, bela-belaan kursinya dijual, istananya jual untuk membeli kepentingan perang. Ketika sampai di Ainul Qutub, Ainul Jalub, beliau mengumpulkan tentara yang begitu besar melawan orang-orang Mongol, melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang fasik. Dikumpulkan, dilawan sampai tentara Mongol kocar kacir, petantang petenteng, minta bantuan kepada pemimpinnya. Itu persatuan ulama, umara dan rakyat. Makanya saya himbau kepada ulama supaya kalian mensatukan ulama, umara dan rakyat, betul. Harus disatukan itu suatu yang tidak dipisahkan. Jikalau dipisahkan, negara akan runtuh. Seperti sekarang ini, ulama disiksa, dianiaya, mereka tidak diperlakukan dengan baik.
Bahkan Mongol waktu itu sampai tidak mau lagi mengirim saksi. Mongol waktu itu Rusia saja ditaklukkan, Polandia, Bulgaria, Baghdad dihancurkan, dileburkan. Tapi ketika melawan pemimpin-pemimpin Islam yang beriman kepada Allah, yang mendengarkan nasihat ulama, maka beliau berhasil dikalahkan oleh Saifuddin Qutuz. Betul? Kira-kira yang di sini rindu tidak pada Habib Rizik? Rindu tidak pada Habib Bahar? Siap bacakan nasib beliau? Siap? Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk negara, bangkitlah untuk agama, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, agama dan negara kematian murah harganya. Maju ayo maju, terus maju, ABC pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah, walau harus merekat dengan mewah takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah. Kita ini kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kata tadi, ibadah memuliakan ulama, zikir. Kenapa kita harus seperti itu? Karena di dalam Al-Quran, Quran surah Al-A'raf ayat 95, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, jikalau penduduk suatu negeri, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim, akan aku bukakan bagi mereka, barakatim minas samai wal ardh, keberkahan dari langit, walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Jadi supaya acara ini diberkahi, supaya acara ini dirahmati oleh Allah, kita sholawat bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah habibillah. Sekian dari saya, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.